yang saya hormati Bapak Ibu penguji, uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahayu. Saya guru pendidikan agama Islam mata pelajaran fikih di MTS Al-Wasilah Medan Krio, Desa Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250613. Nomor peserta PPG 68327027814. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, pada materi sholat fardu dalam keadaan tertentu, mata pelajaran fikih. Terima kasih saya ucapkan, mohon arahan dan bimbingan pada Bapak Ibu penguji. Dan selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak Umi. Anak-anak Umi, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita membaca doa dulu ya nak ya. Baik, silakan dipimpin doanya Ketua Kelas Bintang. Doa dimulai, silakan. Doa dimulai. Baik, silakan dipimpin. Jawab hadir. Bisa nak? Bisa. Asifa Maisaro. Alpa Rizky. Hadir. Ya, Alfikri. Hadir. Amel. Hadir Mi. Ya, Aura. Hadir Mi. Ya, Aura hadir. Bintang. Hadir. Oke, Bintang sudah hadir. Dimas. Hadir. Baik. Dwi Sabrina. Hadir Mi. Baik. Fauzia. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita. Baik, untuk anak-anak sekalian silakan untuk berdiri di tempat. Baik, kita mulai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Katanya keterangannya sakit nih. Umi rasa kita semua pernah
sakit nih. Dan tiba-tiba mungkin sudah masuk nih waktu sholat, ya sudah azan zuhur atau azan maghrib. Kira-kira dalam keadaan kita yang sakit itu, bagaimana kita sholat? Nah, pernah nggak kalian mengalami hal seperti itu? Ayo, kira-kira siapa? Iya, Retno. Kira-kira pernah nggak kamu sakit terus tiba-tiba sudah masuk waktu azan? Apa yang kamu lakukan? Iya, kata Retno teman kita katanya tetap sholat karena katanya sholat ini kewajiban kita sebagai muslim. Kemudian Umi akan bertanya lagi nih, nak, kira-kira ada nggak di antara kalian yang pernah bepergian nih jalan-jalan? Pernah nggak? Pasti pernah ya. Nah, pada saat kalian bepergian nih naik kendaraan, tiba-tiba sudah azan maghrib, tetap sholat nih kata Retno tadi katanya sakit. Kalau dalam bepergian seperti apa? Pernah nggak ada yang pengalaman seperti itu? Oh iya, silakan Risto, bagaimana pengalaman kamu? Kan pas waktu ini saya pernah jalan sama keluarga saya gitu. Iya. Nah itu kan udah ada juga gitu nih. Jadi kami itu soalnya duduk di mobil gitu nih. Oke, itu pengalaman dari Risto ya. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama memahami pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang kedua menggambarkan sebab-sebab yang memperbolehkan pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang ketiga menguraikan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat fardu dalam keadaan tertentu. Misalnya sholat fardu dalam keadaan sakit, bepergian atau di tengah bencana alam. Yuk biar kita semangat, Umi minta pagi hari ini kita ice breaking dulu. Bisa nak? Bisa. Yang sudah kemarin kita lakukan ice breakingnya tepuk fokus ya. Ayo kita mulai sambil duduk baru nanti sambil berdiri. Kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kurang. Anak-anak Umi sekalian, di sini Umi akan meminta kalian untuk melihat contoh gambar. Di sini Umi akan menjelaskan beberapa kasus yang terjadi. Semuanya, hari ini pembelajaran kita Umi akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Nanti yang perempuan dibagi menjadi 2 kelompok, laki-laki 3. Umi akan bagi jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Yuk, kita bagi kelompok. Kelompok 1 tadi Umi suruh kalian mengidentifikasi, sudah dilihat gambar tadi yang orang dalam keadaan sakit sudah nak? Sekarang ini kelompok 2 tadi melihat tadi contoh gambar yang orang sedang dalam kendaraan. Nanti silakan diskusikan, nanti akan presentasikan. Oke nak? Nah kelompok 3 tadi melihat gambar orang yang sedang dalam keadaan sakit. Nanti diskusikan, bisa? Baik, ajukan nanti pertanyaan. Baik, kan sudah tadi kelompok sudah ini dilihat gambarnya kan. Sekarang aku minta kalian nanti diskusikan bagaimana cara praktek cara orang yang sholat dalam keadaan sakit. Silakan diskusikan, lihat di LKS dan buku pelajaran yang ada ya. Anak-anak Umi kira-kira kalau ada yang tidak dipahami setelah kalian mengidentifikasi masalah boleh bertanya sama Umi ada ya? Ya, ada yang mau bertanya kira-kira? Saya ya, betul apa? Apa itu arti keringanan? Arti apa rusah ya? Rusah itu artinya keringanan ya. Anak-anak Umi sekalian, inilah dari kelompok 1 teman-teman kita yang akan mempresentasikan hasil dari yang sudah mereka diskusikan. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan tentang pembelajaran materi sholat fardu dalam keadaan tertentu. Sebelum kami mulai presentasinya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sebagai moderator bernama Kansa Priscilla, dan ini Mbak Im, Panji,
Bima. Salsa, dan Alia. Oke, poin yang pertama, pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luwes dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Yang kedua, sebab-sebab diperbolehkan pelaksanaan sholat fardu dalam keadaan tertentu. Yang pertama, sakit. Yang kedua, berpergian atau safar. Yang ketiga, hujan deras. Yang keempat, keperluan mendesak. Setelah tadi kita menyaksikan beberapa kelompok yang sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ada kelompok 1 sampai kelompok 4. Sekarang Umi bertanya, bagaimana sejauh ini? Bisa dipahami semua materi kita, nak? Bisa, Umi. Saya alhamdulillah. Jadi Umi akan menyimpulkan, berarti sudah bisa dipahami bahwa sholat dalam kondisi tertentu itu artinya pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar, ya, tidak normal. Itu artinya bisa dalam keadaan sakit, berperang atau dalam keadaan yang genting, bencana. Dan ini mendapat kelonggaran atau keringanan atau disebut rukhsah, yaitu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ini untuk kelompok 1 tugas yang kamu sekalian diskusikan ya, Nak, ya. Nanti ada yang kamu sekalian kerjakan. Ini dia dikerjakan. Ada tugas yang kamu sekalian kerjakan, diskusikan ya, Nak, ya. Anak-anak Umi, ini adalah materi kita. Ini akan kita sama-sama simpulkan hasil dari yang sudah kalian diskusikan. Tadi kondisi sedang dalam keadaan sakit, ya, maka sholat yang harus dilakukan bagaimana? Kira-kira? Ya, coba Sasa. Misalnya satu bisa simpulkan, kalau kita tidak bisa berdiri maka bisa duduk. Terus yang ketiga, kalau nggak bisa duduk maka terlentang. Iya benar. Terus ya kalau tidak bisa duduk kita terlentang. Maka setelah itu bagaimana yang lain? Kalau tidak bisa terlentang maka Bisa pakai isyarat mata. Baik, setelah itu kalau tidak bisa isyarat mata maka bagaimana, Nak? Dalam hati. Dah selesai. Kami sekalian, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bisa kalian pahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya, Nak, ya. Baik, silakan ke wakil ketua kelasnya sebelum pulang membaca doa. Doa dimulai. Saidu ummu yang terong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelisu. Ya, silakan bisa langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Reda. Silakan. Silakan. Ya.